Halo, perkenalkan nama aku Agitya Oliwandari dari Universitas Jember, jurusan Sastra Indonesia angkatan 2020. Aku ingin membagikan pengalaman aku serta menjawab beberapa pertanyaan kalian mengenai KIP kuliah. Sebelum ke sana, aku sudah diterima melalui seleksi SBMPTN dan menggunakan KIP kuliah. Jadi, kita langsung aja pembahasannya. Oke, yang pertama adalah tampilan seperti ini. Jika kalian sudah login menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses yang kalian dapatkan setelah konfirmasi email melalui Gmail. Setelah itu, ya tampilannya seperti ini. Kemudian kita terfokuskan pada suatu tulisan, yaitu ada cek DTKS. Untuk kalian sudah merasa terdaftar di DTKS, kalian boleh cek di sana. Tapi terkadang juga ada yang mengalami masalah. Kalian bisa mengabaikannya, atau yang tidak terdaftar, kalian juga bisa mengabaikannya juga. Masih tetap bisa untuk daftar KIP kuliah. Menu pertama yang kita akan bahas yaitu menu biodata, bukan menu penetapan. Kalau menu penetapan itu, jika kalian sudah diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi kita langsung aja ke menu biodatanya. Di menu biodata, kalian isi sesuai dengan identitas kalian. Untuk nomor kartu sejahtera atau nomor kartu Indonesia Pintar, kalian bisa isi kalau kalian punya. Tapi kalau nggak punya juga ya nggak apa-apa, kalian masih tetap bisa daftar KIP kuliah. Dan jangan lupa untuk mengisi nomor telepon dan nomor handphone pada biodata kalian. Kalau kalian tidak punya nomor telepon, ya nggak apa-apa, dikosongin aja. Tapi setidaknya nomor handphone harus diisi. Menu selanjutnya yang akan ku bahas adalah menu keluarga. Di menu keluarga ini, kalian isi sejujur-jujurnya bagaimana kondisi kesehatan orang tua kalian, apa yang sering mereka keluhkan. Kemudian ada juga jumlah tanggungan. Jadi jumlah tanggungan ini orang tua kalian menanggung berapa anak. Kalau misalnya anaknya cuma satu ya satu, kalau misalnya anaknya ada 5 ya 5. Dan termasuk juga kalau di rumah itu ada saudara atau pokoknya yang dalam satu rumah itu yang ditanggung oleh orang tua kalian, itu termasuk. Selanjutnya ada menu ekonomi. Di menu ekonomi ini kalian isi sejujur-jujurnya juga bagaimana keadaan ekonomi kalian. Ini agak sensitif bagi kedua orang tua kalian, tapi mau bagaimana lagi, ini untuk demi masa depan. Jadi ya udah, tanya aja secara halus. Terus kalau misalnya ada dokumen pendukungnya, kalian bisa unggah aja atau lampirin di situ. Kalau aku sendiri nggak ada, makanya di situ kosong. Selanjutnya ada menu rumah. Di menu rumah ini kalian isi sesuai dengan detail rumah kalian. Rumah kalian butuh listriknya berapa, terus air yang digunakan dari mana, kemudian bahan rumah kalian terbuat dari apa, lantainya keramik atau semen. Terus juga di situ harus mengunggah foto rumah dari depan, dan satu lagi adalah foto ruang keluarga kalian. Kemudian ada menu aset. Kalau menu aset ini kalian isi yang menurut kalian emang sangat berharga di rumah kalian tuh apa. Kalau aku sendiri, aku menyebutkan sepeda motor begitu. Selanjutnya ada menu prestasi. Menu prestasi ini bisa kalian isi apa saja yang kalian pernah ikuti selama SMA. Untuk yang gap year juga bisa diisi selama SMA tuh ngapain gitu. Prestasi apa aja yang sudah dilakukan pas lagi SMA, itu nggak apa-apa, isi aja. Untuk
walaupun sebagai partisipasi itu nggak apa-apa, cantumin aja kalau ada bukti fotonya. Kemudian ada menu rencana. Nah, kalau menu rencana ini kalian isi aja rencana kalian kalau misalnya udah diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Ya, kira-kira aja kalau misalnya dari kos-kosan kalian ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan berapa jaraknya gitu, bisa dikisarin berapa harganya, ongkos transportasinya berapa gitu. Selanjutnya ada menu yang terakhir, yaitu menu seleksi. Di menu seleksi ini kalian bisa pilih seleksi mana yang akan kalian ikuti. Ada yang SNMPTN, ada SBMPTN. Untuk politeknik juga sekarang udah ikut ke LTMPT. Dan juga ada satu lagi, yaitu seleksi mandiri. Untuk seleksi mandiri ini maksudnya jika kalian sudah diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan, itu akan gratis seluruhnya atau cuma sebagian aja. Ada juga yang uang pembangunannya itu tidak usah bayar, tapi untuk SPP-nya tetap bayar. Jadi itu tergantung sama kebijakan universitasnya masing-masing gitu. Untuk yang mandiri perlu diingat, untuk biaya pendaftarannya itu memang murni dari kita sendiri, bukan dari KIPK-nya. Kalau yang KIPK ini cuma untuk yang SNMPTN sama SBMPTN. Jadi SBMPTN kalian tidak usah bayar pendaftarannya. Oke, sudah kita bahas tadi apa aja isi menu dari web KIP kuliah. Kemudian kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai KIP kuliah. Dan aku menemukan ini, untuk slip gaji, kalau misalnya pekerjaan orang tua kalian tidak ada slip gajinya, kalian bisa membuatnya sendiri atau dari RT RW setempat yang mempunyai template surat keterangan pendapatan orang tua kalian tuh berapa, karena aku juga kayak gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan kayak gini, kalau tentang dikoordinasiin sih setahu aku cuman untuk SNMPTN angkatan 2019. Pada waktu itu sih harus ada koordinasi dulu dari pihak sekolahnya, tapi karena 2020 ini sudah semakin canggih dan pandemi juga, jadi kita sendiri harus mandiri mencari infonya dan bagaimana cara daftar KIPK-nya. Begitu sih menurut aku. Jadi untuk yang SNM, PTN atau SBM, kalian harus mandiri, harus isi sendiri tanpa koordinasi dari pihak sekolah. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya ini di luar topik kami. Ya, kalau untuk yang gap year, kalau bisa sih fotonya harus yang terbaru aja gitu. Karena kita khawatir di saat kita sudah di tempatnya atau ujian ya, kita dicek muka kita dengan foto di lembar apa sih namanya, lembar pendaftarannya itu, kartu UTBK-nya, nanti suka berbeda mukanya, nanti jadi nggak sah atau gimana, kan kita nggak mau itu terjadi gitu. Jadi kalau bisa yang foto terbaru, bukan kalau bisa sih, harus yang terbaru. Oke, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan yang ini. Itu terserah kalian mau ditindaklanjuti lagi atau enggak. Biasanya kalau kasus seperti itu membutuhkan waktu yang lama, jadi kalau mau masih tetap ingin daftar KIPK ya lanjut aja ke tahap-tahap selanjutnya. Dan aku juga akan mau menjawab yang ini. Kalau seperti itu ya, memang manusia suka ya kadang keinginannya belum tercapai, masih ingin yang menurut ya lebih baik itu gitu.
ya nggak apa-apa. Tapi kemungkinan untuk keep kuliahnya akan dihapus, udah nggak dapat lagi keep kuliahnya, karena belum ada informasi terbaru dari pihak stannya juga kalau mereka bisa menerima keep kuliah gitu. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan yang ini. Iya, kalau misalnya udah punya keep sebelumnya, kalian bisa bikin lagi menjadi keep kuliah. Nggak harus kemana-mana dulu sih, udah langsung aja buka webnya keep kuliah, kalian bisa daftar di situ. Udah murni di situ aja, nggak kemana-mana, nggak butuh ke suatu tempat, enggak sih. Mungkin ya cuman kelurahan, RT dan RW itu sih. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan yang ini. Aku sendiri belum dapat keep kuliah, maksudnya bentuk fisiknya, kartu gitu, belum dapat karena aku belum urus dan belum ngambil. Karena di universitas aku sendiri mereka bikinnya itu di sana, di cabang. Aku tuh universitasnya bekerja sama dengan BRI, jadi ya udah cabang BRI yang di kampus aku buat kartu itu. Karena pandemi ya aku belum kesana untuk mengambilnya dan belum mengurusinya gitu sih. Tergantung dari kebijakan universitas kalian masing-masing. Coba deh tanya lagi informasi lebih lanjutnya tuh gimana buat kartu fisiknya itu. Jadi bentuk kartu fisiknya keep kuliah ini seperti ATM, jadi langsung ngambil aja, nggak usah buat 2 ATM, nggak usah, jadi cuma 1 aja, nanti kalian langsung bisa. Sekian, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dari video ini, kalian bisa komen, atau ada yang perlu ditanyakan lagi, komen aja. Dah.